Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Yakuju Sentai Go Rangers. Berkat bantuan Go Rangers, Rocky akhirnya bisa mendapatkan ingatannya kembali. Dia kembali ke wujud manusia lagi. Shirogane, Go Rangers yang menganggapnya senior, mengajaknya berteman. Gak disangka Shiro, orang-orang ini sangat baik hati setelah apa yang dia lakukan pada mereka, yakni hendak menghancurkannya. Mereka masih mau memaafkan Shiro. Ia amat tersanjung, tapi tiba-tiba ia membatalkan niat bergabung karena masih malu dengan perilakunya tempo hari. Shiro lalu minggat. Di lain tempat, dua tanduk satu amat bergembira karena Rocky telah jadi manusia kembali. Artinya mereka bisa mendapat kepercayaan kembali dari Master Ura. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang menegur kegembiraan mereka itu. Ternyata dia Shiro alias Rocky. Maksud kedatangan Rocky justru menganggap dia masih bagian dari Orcs. Lalu Shirogane dibawa menemui Tuan Ura. Ura sebetulnya merasa aneh. Apa maksud Shiro pengen balik jadi Orc lagi? Tak lama setelah menghaturkan penghormatan pada Ura, Shiro secepat kilat mengambil senjata dari Yabaiba serta menghujamkannya pada Ura. Namun Ura dengan sigap menangkisnya. Sebetulnya dia sudah curiga dengan kedatangan Shiro dan terbukti dia punya maksud nggak baik. Shiro mengaku mau mengambil balik permatanya. Tentu saja Ura nggak mau, dan Shiro bukanlah tandingan Ura bila jadi manusia biasa. Bahkan roh-roh hewan pun nggak ada yang mendengar panggilannya. Dia benar-benar makhluk yang lemah. Oleh sebab Ura melahirkan Orc baru dengan memanfaatkan roh-roh jahat masa lalu, yakni Orc Chimera, gabungan dari unsur permata binatang gajah, jerapah, dan kedua beruang. Hal itu menimbulkan tanda di kolam suci milik Tetom. Maka Go Rangers pun menuju lokasi keberadaan Orcs. Itulah kenapa Ura amat pengen mengoleksi banyak permata Gao. Dia pengen menciptakan Orcs terkuat dari semua elemen itu. Yang pertama merasakan kedahsyatan Orcs Chimera adalah Shirogane. Beruntung di saat kritis, Go Rangers tiba. Lantas, Ura perintahkan Orcs Chimera ambil semua permata mereka. Pertempuran pun berlangsung. Dan ternyata Orcs ini amat kebal. Meski dengan menyatukan kekuatan mereka, tebasan andalan Go Rangers nggak berarti apa-apa bagi Orcs Chimera. Bahkan berbalik menyerang mereka sendiri. Ura memanfaatkan kekuatan binatang suci pada kejahatan. Shirogane amat menyalahkan dirinya karena telah menyerahkan permata-permata Gao pada Ura. Dan ia malu karena nggak bisa menolong. Lalu ia pun nekat melawan Orcs Chimera. Meski Go Rangers melarangnya, dia bukan tandingan Shirogane. Akibatnya, Shirogane terluka parah. Di sisa-sisa tenaganya, Shirogane tetap bersemangat. Dia mau Go Rangers tetap hidup, biar dia yang berkorban menebus kesalahannya. Lagi-lagi, dia pun terkena serangan Orcs Chimera. Nah, dari hasil kerja keras dengan semangat pantang menyerah inilah, tiba-tiba 3 permata miliknya kembali muncul, yakni permata Wolf, Gauligator, dan Gao Hammerhead. Mereka kembali pada Shirogane, lalu berubah menjadi Breastbone. Dengannya, Shirogane dapat akses menjadi Gao Silver dengan nama Serigala yang Berkilau. Kini, kesatria ke-6 telah lahir. Gao Silver terus menyerang Orcs Chimera dengan menggunakan senjata andalannya, tongkat Gao Haster. Orcs Chimera sementara bisa dibuat ketar-ketir, dan ternyata mengalahkan Orcs Chimera lewat permainan biliar. Luar biasa, seorang diri Gao Silver bisa mengalahkan Orc terkuat saat ini. Go Rangers salut padanya. Seterusnya, untuk menghadapi Orcs Chimera raksasa, kita diperlihatkan penggabungan 3 hewan suci. Mereka membentuk Gao Hunter dengan pilot Gao Silver sendiri.
Go Rangers nggak mau kalah. Mereka pun memanggil binatang suci masing-masing dan membentuk Gao King. Dua kekuatan Gao bersatu, sungguh menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Akhirnya, Ura hanya bisa berkata, kekalahan ini akan dibalas. Oxymera hancur. Ura bermaksud kabur, tapi Gao Silver nggak akan membiarkan dia lolos. Hari ini, persoalan mereka harus dikelarkan. Dengan tebasan peraknya, Ura berhasil dipukul mundur, sampai dia tersudut. Dan di sana, kisah Ura pun berakhir. Dua tanduk lantas kabur. Dengan dikalahkannya Ura, keempat permata Gao muncul kembali. Lalu diserahkan pada Gao Blue, Gao Black, dan Gao Zero selaku partnernya. Ketika ditanya apa rencana dia selanjutnya, Gao Silver meminta mereka mencari jawaban pada angin. Dia nggak tahu apakah harus bergabung dengan Gao Rangers demi mengatasi Ox selanjutnya. Yang pasti, sekarang dia harus mengenakan baju baru, jaket Silver. Sebagai kesatria masa silam, pakaiannya udah ketinggalan di abad 21, bro. Yang namanya Rocky telah terlahir kembali sebagai Gao Silver. Dan dengan serangan Gao Silver, Agnes Duke Ura modiar. Setelah itu, tak ada tanda-tanda kemunculan Orc lagi. Gao Yellow hendak merayakan ini dengan karaoke. Tapi menurut Gao Red, Yabaiba masih ada. Ia akan meneruskan dendam Orc. Dan itu benar saja. Teto mendapat kabar ada energi kuat muncul. Yabaiba membuat kekacauan. Ia merasa sebagai Agnes Duke yang baru pengganti Ura, lalu mengamuk. Namun anak buahnya segera dihabisi Gao Rangers. Semula mereka menyangka ada Agnes Duke ketiga yang muncul. Nggak taunya cuma Yabaiba yang sok menganggap dirinya sebagai Agnes Duke. Lalu ketika ia hendak dihabisi, mendadak Gao Rangers ada yang memboikot. Apaan tuh? Kemudian muncul sosok yang menamakan dirinya Onihime. Ngakunya Agnes Duke ketiga penerus Ura yang akan membuat dunia permukaan hancur. Ini dia tampangnya. Serangan pertamanya lumayan keren. Gao Rangers hampir terdepak. Untung ada yang menembakinya. Ternyata dia adalah Gao Silver. Hanya saja katanya kedatangannya tidak hendak menemui Gao Rangers. Masih belum move on dia rupanya dari kesalahannya pada Gao Rangers. Untuk itu Gao Rangers mengajaknya karaokean saja. Ia nggak mau. Alasannya suaranya nggak bagus. Tapi ia teringat dulu Murasaki juga suka musik. Lalu apakah dia menerima ajakan Tetom untuk karaokean? Harus. Maksudnya harus menolak. Niat Gao Rangers mengadakan pesta karaoke telah didengar Ox. Lantas Onihime mengajak Yabaiba ke rumah karaoke. Lalu di sana ia menciptakan Ox Karaoke. Info dari Tetom, kemunculan Ox di Sonandai, kata Gao Yellow, itu kan tempat karaoke top. Lantas mereka pun ke sana. Di sana mereka mendapati banyak orang mengeluarkan suara aneh. Kejadiannya setelah karaoke, Gao Rangers mendatangi TKP dan mereka masuk perangkap Ox. Mereka rebutan pengen bernyanyi. Akibatnya suara mereka seperti orang-orang tadi. Mereka kini tak berdaya setelah energinya disedot Ox Karaoke. Bahkan dengan bahasa meong begitu, mereka nggak bisa akses. Gao Silver yang sejak tadi menunggu ajakan karaoke lagi, tiba-tiba merasakan angin aneh. Itu pertanda Gao Rangers dalam bahaya. Dan saat ini Gao Rangers hampir koit dikerjain Ox Karaoke. Ox Silver datang membantu. Ia punya senjata andalan pukulan biliar. Akhirnya Ox Karaoke modiar. Dan Gao Rangers nggak meong-meong lagi. Lalu Gao Silver sekaligus mengalahkan Duke Onihime. Ada kisah unik di balik kehancuran Agnes Duke Onihime. Ia ternyata Sue-Sue. Gimana bisa? Pas kehancuran Duke Ura, kekuatannya lepas, lalu diambil Sue. Kemudian dengan kekuatan itu, Sue-Sue dipilih Ura meneruskan kemampuannya. Jadilah ia Onihime. Dan kini dia telah dikalahkan Gao Silver. Mereka kembali jadi dua tanduk kembali, menanti Agnes Duke yang sesungguhnya. Setelah duet yang hebat antar Gao King dan Gao Hunter, Ox Karaoke raksasa pun hancur.
Namun, Ghost Silver tetap nggak bersedia menerima ajakan karaokean. Anta ga koi yo! Sementara itu, Nun di kejauhan ingat topeng serigala kegelapan. Ia kini menyatu kembali. Ada apa ini? Kebiasaan Ghost Silver mengisi kesunyian hidupnya, ia selalu bermain biliar. 3 permata gaunya sebagai bola sodok. Penjaga bar mengajarinya cara bermain biliar, sebab ia dilihat nggak seperti pemain biliar beneran. Ketika ditanya umurnya berapa, Ghost Silver berkata 1062 tahun. Penjaga bar menganggapnya bercanda. Tiba-tiba Ghost Silver seperti mendengar suara suling. Ia bergegas mencari suara suling yang biasa dimainkannya itu. Lalu dari mulut sebuah gua, nampak Rocky hadir kembali. Sangat mengejutkan. Ia mengaku dari pecahan topeng serigala kegelapan. Ruhnya mencari tubuh baru. Setelah merdeka di saat Ghost Silver terbebaskan tempo hari. Kini ia hadir penuh dendam. Sasaran utamanya Ghost Silver. Rocky baru sungguh jago. Sulit dikalahkan. Sayangnya, Ghost Silver tetap nggak mau dibantu oleh Go Rangers. Berkali-kali Go Rangers menawarkan bantuan. Ia mengatakan Go Rangers nggak bakal mampu. Lalu ketika ia hampir ditamatkan, Go White harus bertindak. Kenapa Go White meneteskan air mata? Ia hanya bahagia bisa berjumpa sahabat yang datang dari ribuan tahun silam. Dan dia pula yang telah mengobati Go White di saat terluka. Maka semangat Ghost Silver kembali membara. Dengan menggunakan permata Ghost Serigala yang bisa berwujud sepeda motor, ia menabrak habis Rocky baru hingga menyisakan pasir dan topeng. Ghost Silver amat kesal. Ia terlambat menghancurkan topeng itu dan kini diambil oleh duo tanduk. Hal ini amat berguna demi terbentuknya Duk yang baru bangsa Orc. Prediksi Tetom nggak meleset. Rocky baru bakal muncul lagi sebab topeng kegelapan bersama Orcs. Di saat Ghost Silver baru saja selesai mengobati luka di tubuhnya, Rocky muncul. Ia amat kewalahan melawan Rocky dengan tubuh yang masih belum fit. Sampai-sampai permata Ghost Serigala yang kebetulan ditemukan Go White terbang keluar Go Rocks. Seakan-akan dia memberi kabar tuannya dalam masalah serius. Go Rangers pun mengikutinya hingga menemukan Ghost Silver dalam keadaan payah. Meski begitu, ia masih gak mau dibantu Go Rangers. Hanya kata Go White, mereka mengikuti permata itu, bukan mau ngebantu. Go White mengajaknya bersatu. Berenam, mereka melawan Orcs seperti ribuan tahun yang lalu. Pasti sukses. Demi Ghost Serigala yang setuju, Ghost Silver pun mau. Maka 6 Go Rangers siap menghajar Rocky. Melawan serigala jago seperti Rocky, mereka harus pakai strategi gerilya. Baru akhirnya Rocky bisa dihancurkan. Dan ketika berubah jadi raksasa, kolaborasi Go King dan Go Hunter nggak sanggup melawannya. Lalu Ghost Silver teringat pelajaran biliar tempo hari. Kemudian dia pun mempraktekkannya. Alhasil sangat mujarab, bisa mengembalikan Rocky raksasa menjadi debu lagi. Dan Ghost Silver telah membuka hatinya bergabung pada kelima Go Rangers. Mereka bersiap menghadapi Hackness Duke yang baru. Hari ini Go Bison sudah sehat kembali. Dia sudah bisa bergabung kembali dengan binatang suci yang lain. Ada kabar lain juga, Orkpot telah lahir pula. Roh Master Ura membentuknya. Dan dua tanduk satu juga terimbas kekuatan tambahan. Mereka muncul dengan penampilan baru. Kehebatan Orkpot, dia bisa menyedot apapun, termasuk Go King dan Go Hunter. Mereka hilang sewaktu latihan bersama. Tak luput Pio. Saat ini dia berusaha keluar dari dalam pot, namun sulit, sehingga hanya bulunya saja yang bisa keluar. Lalu bulu tadi melayang hingga ke Go Rocks. Dari dalam kolam air suci muncul telur Gauss baru. Semula Go Rangers mengira itu Pio, tapi sifatnya berbeda. Dia agak sensitif. Tetom menduga dia bagian dari Pio, dan Pio masih berada di negeri antah berantah di dalam pot.
dan mereka menamakan Io saja. Sesuai dengan sifatnya, Io amat bandel. Tetapi dengan kelemah lembutan Tetom, akhirnya Io mau mendengarkan perkataannya bahwa saat ini Go Rangers amat membutuhkan bantuannya. Mereka terdesak oleh serangan Octopod. Sementara Go King dan Go Hunter menghilang, Go Rangers itu bertarung untuk menyelamatkan bumi. Lalu di saat yang pas, Io datang menerjang Octopod raksasa. Kesempatan ini mereka pakai buat menggabungkan sisa permata yang ada, yakni permata Go Madilo, Go Rhinos, dan 2 Go Bear. Ketika mereka berkolaborasi dengan Go Gorilla, maka menjadi Go Muscle Strike. Lalu Io berubah menjadi Soulbird. Dia menjadi jantungnya Go Muscle Strike. Dengan tendangan kick off Go Madilo, Octopod raksasa pun modiar. Dengan hancurnya Octopod, Go King dan Go Hunter muncul kembali. Lalu nun jauh di sebuah bukit, Ruh Ura kembali memunculkan Ox baru dari perpaduan kejahatan ribuan tahun. Siapa dia? Pada suatu waktu, Gauret mengajak Go Silver ke Gua Rock. Mungkin dari sana mereka bisa menyusun rencana melawan Orcs. Penyebab dirinya berat melakukan itu karena dia masih merasa berdosa. Karena dirinya, ruh jahat ribuan tahun yang lalu gentayangan di abad ini. Sementara itu, Tetom dan yang lainnya berencana mengisi liburan dengan bermain bowling. Pas banget Ox Bowling juga telah lahir. Kekacauan yang dibuatnya sangat menyengsarakan warga kota. Untuk itu, Go Rangers langsung ke TKP. Terjadi pertarungan seru. Serangan bola bowlingnya amat dahsyat. Inilah yang dikhawatirkan Go Silver. Muncul Orc baru dari kekuatan ruh masa silam. Melihat dari kejadian ini, Go Blue berpikir tentang olahraga bowling. Dulu semasa sekolah, dia pernah berlatih bowling. Oleh karena nggak terlalu tekun, Don Takawawa, gurunya, nggak mau melatih Go Blue lagi. Lalu hari gini, tiba-tiba dia pengen berlatih bowling kembali. Don tetap nggak mau. Untuk mengalahkan Orc Bowling, Go Blue harus menguasai jurus Tornado Spin. Ketahuan kenapa Don nggak mau mengajari jurusnya itu, risikonya amat besar. Bisa jadi seperti tangannya. Namun Go Blue nekat. Demi keselamatan manusia, dia mau melakukan apapun. Risikonya meski pergelangan tangannya cedera. Hal ini membuat hati Don terenyuh. Ia pun mau mengajari jurus Tornado Spin. Hasilnya sangat wow. Inilah saatnya menantang Ox Bowling. Meski sebelumnya Go Silver telah terlebih dahulu tiba, namun ia kalah. Dua bowling saling beradu, dan pada titik temu, bowling Go Blue menjadi pemenangnya. Ox Blue pun modiar, dan detik-detik akhir riwayatnya dengan menggunakan Go Madilo sebagai spin, Ox Bowling raksasa pun meledak. Pesan Ruh Ura, semakin mereka menang, maka kekuatan roh ribuan tahun semakin kuat. Dengan istilah balapan tanpa garis akhir. Inilah inti dari kekhawatiran Go Silver. Siap-siap aja. Bersambung ya, Nek.